Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal kisi-kisi soal psikotes di Alfamart. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya. Kisi-kisi soal tes psikotes di Alfamart dan kunci jawabannya memang merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting jika kalian akan menghadapi psikotes di sana. Karena dengan adanya pelajaran jenis dan contoh soal yang akan keluar, kesempatan kalian untuk bisa menjawab pertanyaan dan diterima bekerja di Alfamart juga akan bertambah besar. Psikotes di Alfamart sebenarnya secara garis besar hampir sama dengan psikotes di Indomaret, karena keduanya sama-sama perusahaan retail yang bergerak dalam bidang yang sama. Tetapi untuk jenis soal yang keluar memang ada sedikit yang berbeda. Alfamart adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perdagangan dan bahan kebutuhan pokok. Alfamart dan Alfamidi bisa dikatakan hampir sama karena sama-sama bergerak dalam satu bidang yang sama. Dalam proses perekrutan karyawannya, perusahaan Alfamart ini masih menggunakan sistem yang umumnya digunakan oleh perusahaan lain dalam menyaring calon karyawan baru mereka, yaitu dengan tes psikotes, tes interview, dan magang atau percobaan atau biasa kita kenal dengan pelatihan. Jika Anda ingin bekerja atau mungkin beberapa waktu yang lalu mendapatkan panggilan tes di sana, hal di atas adalah tahapan atau proses yang akan Anda lalui sebelum resmi menjadi karyawan di Alfamart. Saya akan membahas untuk Anda soal yang keluar saat psikotes di Alfamart. Kurang lebih soalnya seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu soal matematika dasar berbentuk cerita. Soal ini yaitu jenis soal matematika dasar berupa soal cerita yang sedikit panjang. Contohnya bisa seperti, Ani memiliki uang Rp100.000. Kemudian Ani gunakan untuk berbelanja. Yang Ani beli adalah 5 buah buku tulis dengan harga masing-masing buku tulis Rp12.700. Kemudian Ani juga membeli pensil warna-warni sebanyak 12 buah dengan masing-masing harga pensilnya Rp2.300. Berapa jumlah uang kembalian Ani? Jika dalam perjalanan pulang, uang kembalian tersebut ia gunakan lagi untuk membeli es krim seharga Rp17.000. Nah, untuk cara mengerjakan soal di atas, Anda harus berhitung dan mengusahakan juga menuliskan langkah-langkah atau coretan-coretan pengerjaan di lembar yang kosong ataupun di balik soalnya. Karena dengan Anda menuliskan langkah-langkah pengerjaannya, HRD akan lebih yakin jika itu adalah hasil dari diri Anda sendiri, bukan mencontek orang lain atau meniru jawaban orang lain. Walaupun sifatnya tidak wajib, tetapi langkah ini harus Anda perhatikan, karena Anda bersaing dengan puluhan pelamar lainnya. Yang kedua yaitu kepribadian dan karakteristik pribadi. Saya lebih suka menyebutnya demikian, karena memang tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kepribadian dan karakteristik diri Anda masing-masing. Jika dalam bahasa intelektualnya, jenis soal ini lebih dikenal dengan istilah tes psikologi, atau biasa kita kenal dengan tes psikotes.
Bentuk soalnya mungkin sedikit mirip dengan pelajaran PPKN waktu sekolah dulu. Contohnya yaitu seperti soal berikut ini. Ketika lampu sudah menyala hijau, tetapi ada seorang nenek rentan usia yang sedang menyeberang, apa yang akan saya lakukan? Jika menghadapi sebuah masalah di tempat kerja, apa yang akan saya lakukan? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serupa yang akan diberikan pilihan gandanya untuk Anda memilih mana jawaban yang paling benar. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ada beberapa pilihan ganda yang jawabannya memang benar. Itu bukanlah kesalahan cetak, melainkan memang bertujuan untuk mengetahui karakter Anda yang sesungguhnya. Tugas Anda hanya memilih manakah yang sekiranya paling pas dan paling sesuai dengan diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mencontek teman, karena teman Anda belum tentu memilih kepribadian yang lebih baik dari Anda. Jika kepribadian teman yang Anda contek lebih buruk dari Anda sendiri yang akan rugi nantinya, dan tidak akan lolos mengikuti tes ini. Yang ketiga yaitu tes Kraepelin-Fowey, tes Coran. Tes ini merupakan yang paling sulit dan paling susah daripada bentuk soal lainnya. Jika Anda belum pernah mendengar, berikut ini adalah soal-soal yang akan saya berikan. Silakan Anda perhatikan baik-baik deretan angka-angka yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam adalah deretan soalnya, sementara yang berwarna merah adalah jawaban yang harus Anda tuliskan. Anda tidak perlu bingung melihat gambarnya. Tugas Anda hanya menjumlahkan antara angka pertama dengan angka di atasnya. Pada baris pertama, sampai ada instruksi dari HRD untuk pindah ke baris selanjutnya. Jadi sebelum ada instruksi pindah baris, Anda tidak boleh atau dilarang untuk pindah baris. Kemudian untuk bilangan yang Anda tuliskan berupa bilangan satuan, angka belakangnya saja jika hasilnya ada puluhan. Menurut beberapa sumber, inilah tahapan atau soal yang paling mendapatkan sorotan dari HRD. Bisa dibilang nilainya paling besar. Jadi Anda harus mengerjakan dengan baik dan benar. Harus teliti. Demikian pembahasan tentang kisi-kisi tes psikotes di Alfamart atau Alfamidi. Lengkap dengan cara pengerjaan atau kunci jawabannya. Semoga bisa membantu. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.